Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Ibu Farida gabung ya? Sudah bisa. Bu Farida gabung ya? Guru Pamung? Sudah. Nggih, Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bisa dimulai? Nggih, monggo Pak dimulai. Nanti Bu Farida ya yang ngecek satu persatu SKL KIKD ya yang telah diupload oleh mahasiswa itu, termasuk prota dan promisnya ya Bu ya. Nggih, Pak, nggih. Jadi yang kurang apa saja langsung disampaikan kepada mahasiswa gitu aja. Nggih, Pak. Setelah mendapatkan masukan mahasiswa itu nanti diharap mengupload kembali perubahan analisis SKL KIKD dan protanya itu ke LMS gitu ya. Ya Pak, siapa? Nggih, Pak. Nggih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahul huda ila yaumina yaumin nahdah, amma ba'du. Para mahasiswa program PPG yang saya banggakan, wabil khusus Dr. Anda Ibu Farida MPDI yang saya hormati, saya banggakan. Pertama, kita bersyukur karena ini baru pertama kali saya berkomunikasi dengan mahasiswa program PPG kelas M ya. Ini memang di Siksak ya. Sebelumnya saya perangkat dan PTK-nya itu kelas PAIS L ya. Bukan review, termasuk juga dengan Ibu Faridah dengan kelas PAIS M ya. Ada 7 mahasiswa yang tugas-tugasnya sudah diupload di LMS, termasuk perangkat pembelajaran dan PTK-nya. Hari ini sampai hari ke-5, hari Jumat ya, ini tugas kita akan melakukan review ya. Sebagaimana yang saya sampaikan, review atas perangkat dan PTK ya. Nah, untuk hari ini ya, hari ini yang akan direview adalah perangkat pertama. Sebagaimana dalam modul itu ada analisis SKL, KI, KD dengan menggunakan taksonomi dan membuat prota dan promis ya.
semua sudah saya lihat di LMS, tinggal nanti dikomentari oleh Ibu Farida. Kenapa saya minta Ibu Farida? Karena beliau yang sehari-harinya tidak lepas dari perangkat pembelajaran, gitu ya. Untuk PTK-nya nanti saya, Bu, gitu ya, yang akan menilai PTK-nya saya. Untuk perangkat pembelajarannya Ibu Farida, karena tentu guru pamung itu yang lebih tahu, yang lebih memahami tentang bagaimana alur membuat perangkat pembelajaran dari SKL-nya, KI-nya, KD-nya dengan pendekatan taksonomi dan membuat prota dan promisnya, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang sudah diupload oleh mahasiswa, karena hari ini langsung 2, ya, yaitu tugas kedua adalah pengembangan materi ajar dan model metode pembelajaran, gitu ya. Nah, ini yang juga nanti mohon dikomentari oleh Ibu Farida terkait dengan tugas yang telah diupload oleh mahasiswa seperti itu. Nah, karenanya saya berharap kepada mahasiswa untuk cermat, ya, untuk memperhatikan masukan-masukan dari Ibu Farida, ya, terkait dengan SKL, KI, KD, Prota, Promis, kemudian terkait juga tugas yang kedua adalah pengembangan materi ajar, model atau metode pembelajaran, gitu loh, ya. Karena itu mari kita awali pertemuan pada siang hari ini, nanti sampai jam berapa bergantung kepada kesanggupan Ibu Farida, gitu ya. Kalau capek ya bisa di cancel, bisa ganti jam nanti, Bu, gitu ya. Yang penting mahasiswa sudah tahu poin-poinnya yang disarankan oleh Ibu Farida. Kemudian setelah mendapatkan saran, sekali lagi mahasiswa tolong upload perbaikan itu dan baru akan kami nilai, begitu ya. Jadi kami tidak akan menilai tugas yang saat ini sudah muncul di LMS, karena ini adalah bahan untuk dievaluasi, direview, baru nanti setelah diperbaiki masukan-masukan dari Ibu Farida itu baru diupload kembali, dan yang diupload itu sudah sesuatu yang bagus, sesuatu yang sudah sesuai dengan saran guru pamung, begitu ya, kepada para mahasiswa seperti itu. Untuk mengawali pertemuan pada siang hari ini, diskusi hari ini, yaitu dengan kita awali baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Farida langsung untuk melakukan pengecekan satu persatu dari tugas hari ini yang telah diupload oleh mahasiswa. Saran saya kepada mahasiswa untuk buka laptopnya, ya, jangan sekedar hanya mendengar, menulis, mencatat, gitu ya. Nah, kalau ada laptop, dibuka laptopnya, LMS-nya dibuka, gitu ya, sehingga masukan-masukan itu langsung bisa diperbaiki, gitu ya. Saya kira begitu dari saya. Selebihnya saya serahkan waktu kepada Ibu Farida. Saya akan mengikuti, mendengar saran-saran dari beliau. Kemudian kalau ada hal-hal yang perlu saya sampaikan, saya akan menyampaikan. Kalau dipandang cukup,
dari Ibu Farida saya nanti selesai kami tutup begitu ya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Farida. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir semua nggih Bapak Ibu? Nggih, sudah Bu. Ya. Sampun. Nggih, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu kembali. Ini yang pertama untuk saya di kelompok PAIS M. Mudah-mudahan acara pada siang ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Berkat ridha Allah dan sehat semuanya. Amin. Langsung saja, tidak perlu perkenalan, nggih, Bapak Ibu sudah kenal, nggih. Saya dari SMK 5, Bu Farida SMK 5, guru PAI, nggih. Untuk memulai mungkin biar lebih efektif ya, apa kita tawarkan karena saya tadi masih ada jam ngajar, nggih, jadi belum semuanya saya lihat. Hanya sekedar saya lihat tadi sebagian ada berapa orang ini secara umum sudah bagus ya, sudah lumayan bagus, namun perlu diperhatikan dalam hal ini penggunaan kata kerja operasionalnya, rata-rata seperti itu, perlu dicermati lagi. Mungkin lebih hematnya apa kita urut ya dari Bapak Abdul Rohim Nggih, Bu. atau bagaimana ini biar lebih jelas ngoten Bu? Diurut mawon. Oh nggih, diurut. Nggih. Nanti biar ketemu. Jadi sebelumnya saya mohon maaf bukan kok menggurui, bukan, kita belajar bersama nggih, kita sama-sama guru. Jadi sama-sama belajar ngoten nggih. Jadi monggo kalau mau diurut ya boleh. Ini pengalaman saya yang kemarin seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa share screen-nya bisa seperti itu. Terus saya lebih jelas memantaunya. Soalnya kalau saya kembali ini ke halaman ke naskahnya Bapak Ibu semua, jadi harus keluar dari Google Meet. Jadi kalau bisa di-share tugas-tugasnya, monggo. Gimana? Seperti itu? Dipresentasikan maksud saya. Oh, berarti kami yang baca hasil kami sendiri gitu, Bu, satu-satu. Dianukan saja, diperlihatkan gitu ya. Soalnya ini saya belum semua saya baca tadi. Hanya punya Pak Abdul Rohim ini yang sempat saya baca tadi. Monggo yang lain juga disimak ya, barangkali ada sebagian yang sama ya. Sempat saya baca tadi itu secara keseluruhan ya sampai pada prota promesnya itu sudah banyak yang betul, berapa persentasenya sudah lumayan banyak, hampir sempurna. Hanya itu tadi perbaikannya pada kata kerja operasional itu masih ada kata kerja yang belum terukur. Misalnya pada KD, halo Pak Rohim ada, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada Bu. Tidak dengar suaranya. Belum diaktifkan. Pak Rohim ada. Pertama mulai KD-nya harus disesuaikan, terutama pada kata kerja operasionalnya itu, karena di situ nanti akan menjadi dasar kita langkah selanjutnya seperti RPP, mulai dari penggunaan KKO yang benar. Silakan disesuaikan. Jadi dari analisisnya yang pertama ya saya lihat tadi memang ada sebagian yang berbeda. Sepertinya analisisnya itu ada 3 orang tadi yang, ini kalau dilihatkan lebih enak. Punya Bu Ari Wahyuni ada? Bu Ari? Bu Ari punya, ada laptopnya?
Ada, tapi mohon maaf saya enggak paham gimana cara munculkan di sini. Iya, sambil belajar Ibu. Jadi nanti menu misalnya disuruh presentasi presentasikan biar sekarang, Bu. enak. Jadi semuanya sambil belajar. Mari saya bantu dari sini. Jadi punya Bu Ari itu juga hampir sama pada KD ketiga. Punya Bu Ari dulu, nggih ya. Tadi saya ke Pak Abdul Rohim kok Hadir, belum Bu. ada suaranya. Hadir Iya, sudah. iya. Itu punya jenengan, enggak apa-apa nggih, Bu Ari. Iya, iya. Mana Bu Ari? Iya, saya Enggak kelihatan bentar. wajahnya. Saya Iya. sambil buka yang lain. Oh, Sambil enggak. saya buka tugas saya juga. Iya. bukakan. Gimana, Iya, kita santai saja ya Bapak Ibu ya. Jadi sama-sama belajar. Nggih. Untuk itu saya lihat di KD 3, kalau KIKD-nya sudah sesuai ya Bu ya. Iya. Kemudian penggunaan kata kerja operasional pada KD yang ketiga di situ kan untuk ranah pengetahuan ya. Iya. Itu mohon disesuaikan. Di situ sepertinya ada kata-kata memahami. Jadi kata memahami ya, memang betul itu. Memahami. Nggih, Ada. memahami. Ya. Jadi di IPK itu tidak ada kata memahami. Karena memahami itu kata yang tidak bisa diukur. Ya. Jadi nanti ketika panjenengan dinilai waktu di instrumen penilaian itu ada kata kerjanya bisa terukur apa tidak, seberapa bisa diukur. Makanya dari sekarang digunakan dengan sebaik-baiknya, dibuat yang sedemikian rupa yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Jadi memahami, jadi gampangnya begini Bapak Ibu ya. Yeah. Kita akan mengajarkan anak bagaimana memahami kan gitu, memahami apa yang akan kita ajarkan. Nah sebelum memahami mereka bisa apa? Jadi ambil kata yang bisa terukur, misalnya menjelaskan atau mengidentifikasikan. Jenengan cari di taksonomi Bloom-nya. Dari C1-nya, C2 sampai C6 itu yang paling mendasar dulu sampai ke memahami. Jadi sebelum memahami mereka kan perlu bisa menjelaskan, perlu untuk misalnya mendemonstrasikan kalau keterampilannya. Jadi ini mohon diperbaiki, nanti jangan ada kata memahami. Bisa jenengan ganti menjelaskan atau menyebutkan yang paling mendasar itu ya. Atau mungkin yang lainnya menguraikan. Bisa seperti itu. Jadi kenapa kita buat sampai betul begitu kata kerja operasionalnya, karena itu nanti ada hubungannya dengan kita membuat soal. Jadi nanti soalnya sama dengan KKU yang sudah kita rencanakan tadi. Misalnya sebutkan, jenengan apa materinya itu? Yang pertama. Gini Bu, mohon maaf sebelumnya, ini ada perubahan. Kalau di yang tugas yang pertama SKLKIKD itu yang saya bahas tentang sejarah masuknya Islam. Sejarah. Ya. Ternyata pada waktu RPP saya kesulitan menguraikan di tujuan pembelajarannya, saya kesulitan yang sejarah itu saya masukkan apa. Akhirnya saya izin ke dosen pembimbing Pak Matur waktu itu diperbolehkan untuk ganti judul saya. Kalau sekarang saya membahas tentang iman kepada hari akhir, Bu. Oh, berarti mungkin menjelaskan pengertiannya kan ngoten nggih. Terus ya apa saja yang jenengan menjelaskan atau bukan nama-nama hari akhir atau sesuaikan dengan KD-nya, dengan IPK-nya ya. Jadi di IPK itu tidak boleh ada memahami gitu mawon. Jadi itu kaitannya dengan materi. Nah, di materi itu nanti kan ada materi faktual ya, konseptual. Ada prosedural kan ngoten. Jadi ada hubungannya dengan KKU itu tadi. Sampai nggih. Pripun sampun di anunya? Sudah saya pahami, insya Allah nanti saya rubah. Berarti ini saya rubah saya sesuaikan dengan RPP yang saya buat sekarang ya Bu ya? Nah sebelum ke RPP jenengan disempurnakan dulu di analisanya ini.
Nanti RPP itu kalau jenengan sudah analisisnya selesai semua itu sudah jadi RPP, Bu. Sudah menentukan apa model pembelajarannya, sudah menentukan semuanya, itu sudah tinggal kopikan ke RPP sebenarnya. Ngoten. Tinggal jenengan sekarang pastikan mau ngambil tema apa, KD yang mana gitu saja. Ya, KD yang bahas tentang iman kepada hari akhir. Ya, nah itu sudah dipastikan, nanti kira-kira model pembelajarannya apa. Jadi hari ini kan kita sampai ke Prota Promes, sampai materi dan model, Nah itu sudah bisa ditentukan sekarang. Oh iya. Nah, terus setelah itu, setelah ini berarti saya langsung rubah sesuaikan dengan bab yang saya bahas, Bu, kan ini masih iya Bu. Ya, masih sejarah. Kalau bisa saya lihat Ibu Ari Wahyuni. Bu Ari Wahyuni, ya tadi sudah saya baca. Kemudian pengaturan alokasi waktu. Itu ya Bu, di Prota Promesnya itu tadi ada ulangan harian, betul ya Bu? Ulangan harian itu sampai ada yang 9 jam. Ya, 9 itu 1 semester ngoten. 1 semester karena satu kali pertemuan kan 3 jam, Bu. Kadang saya ngambil yang satu pertemuan langsung 3 jam gitu, Bu. Satu pertemuan 3 jam, jadi saya pakai semuanya ulangan ngoten, nggih. Oh, kalau begitu jenengan 3 jam semuanya ulangan, tapi kan normalnya kita bikin soal ulangan itu maksimal 1,5 jam ya. 1 jam 90 menit. Atau kurang lebihnya 90 menit. Jadi kalau jenengan pakai 3 jam semuanya itu ulangan, bisa dibuat untuk evaluasinya, artinya sejauh mana soal yang jenengan ulangkan tadi kesulitannya atau apa, bisa direview ulang ke anak-anak, bisa seperti itu, atau dibuat untuk koreksi kalau memang manual. Jenengan ulangannya ulangan tulis manual atau kalau sebelum pandemi ya, Bu, pandemi ini baru kita Google Classroom. Kesulitannya kalau classroom itu ya tidak semua siswa kadang mengikuti pada waktu itu. Padahal sudah dijadwal hari ini jam sekian sampai jam sekian ulangan harian. Ternyata misal dari 32 siswa yang ikut hanya separuh, kadang hanya sedikit. Iya. Makanya kesulitannya kalau pandemi. Iya memang Bu, kalau apalagi di daerah pedesaan seperti itu. Yang ngerti persis menjenengan ya gimana misalnya kesulitan HP-nya bisa didatangkan. Kalau di Jember sudah masuk 50% gantian. Tahun ini alhamdulillah seminggu jadi ini 30%. Alhamdulillah. Nah, seperti itu dimanfaatkan dengan baik. Misalnya yang susah untuk ulangannya ketika jarak jauh bisa dengan tatap muka. Jadi monggo diatur jamnya itu. Jadi kan normalnya itu maksimal 1,5 jam. Ya, selebihnya buat koreksi atau evaluasi. Oh iya, Bu. Mana yang sebentar ya Bu ya. Halo, maaf Bu. Halo. Sik Bu. Sik video konferen kok tak bisa iki nyari Pak dosen. Iya tak ngebodo kade. Wis tek kade usah laku tadi lah. Tek ya kok tak bentar. Assalamualaikum. Ya Bu ya, maaf Bu. Dimatikan dulu aja. Gimana Pak? Enggak, kalau ada dimatikan dulu. Iya Bu. Iya Pak, maaf. Iya Pak. Mohon maaf Ibu. Berarti ini saya rubah ya Bu ya, yang untuk ulangan harian tidak 6 atau 9 jam saya sesuaikan. Ya, jadi disesuaikan ya. Terus yang berikutnya Bu, ketika jenengan menyusun prota atau promesnya, itu ulangan hariannya, kemudian UTS, ada UTS kan ya Bu ya? Ada. UTS, UAS mesti ada ya, PTS maksudnya.
PTS ada, Bu. Ya, PTS itu ada, jenengan alokasikan yang jelas. Di situ di bulan yang mana berapanya. Jadi nampak di Promos atau Prota itu kelihatan di bagian mana. Tadi sebagian dari Bapak Ibu sudah tampak, sudah jelas di situ. Sudah ada, tapi sebagian ada juga yang belum mencantumkan. Saya Jadi, kalau PTS di bulan Oktober, Bu. Nah, ya itu dicantumkan di Prota atau Promesnya. Oh, Jadi okay. kelihatan jenengan mengalokasikan waktunya itu berapa pertemuan, sudah include di dalamnya UTS dan ulangan hariannya sudah ada. Jadi jangan kalau dijumlah di bawah semuanya ada yang 6. Orang lihat bingung, ini kok ada ulangan 9 jam kan ngoten. Nggih. Itu untuk yang Prota Promesnya. Atau mungkin masih ada, kita biar ada feedback ya Bu. Ada yang perlu ditanyakan, monggo, sebelum kan tadi masih analisis KIKD gitu ya. Kalau memang masih ada yang belum dipahami, ditanya dulu baru beralih ke Prota Promesnya, ngoten nggih. Ini yang berkaitan sama SKL KIKD tadi, Bu. Kalau yang di KD-nya kan jelas tidak bisa, nggih Bu. Kalau memahami, jelas memahami. Berarti di IPK-nya ini yang saya rubah, nggih. Ya, kalau KD memang aslinya seperti itu, Bu. Jadi yang dirubah itu memang di IPK-nya. Oh, nggih. Karena yang ditanyakan nanti dibuat ukuran kan IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi. Nah, kita bikin soal, bikin materi pengembangannya dari IPK memang. Jadi yang berkembang itu IPK-nya yang perlu dikembangkan. Jadi dimulai dari paling mendasar, dari menyebutkan, menjelaskan, sampai ke terakhir menganalisis misalnya, sampai J4-nya itu. Ya, sampun, Ki. Nah, itu disesuaikan, Ki, Bu, antara dari yang pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilannya, kemampuannya itu disesuaikan kata kerjanya. Ya, Bu. Oke, misalnya sampai ke mempresentasikan komunikasi sampai itu yang paling tinggi. Sampun. Yang pertama, terus Prota, Promes, sampun nggih. Terus jamnya memang 3 nggih jenengan. Tadi ada yang 2. Ada yang masih menulis 2. Oh, ini untuk ulangan akhir semester memang 2. Ini gini Bu, saya mohon maaf ya, saya curhat masalah pembagian jam. Ini saya agak kesulitan. Kadang ini kelebihannya, akhirnya saya pindah. Misalnya ada yang ulangan akhir semester yang genap itu ada yang 2 jam, yang ganjil ini memang ada yang 3. Ini karena kelebihan jam, akhirnya saya taruh di di UAS-nya. PAS, mohon maaf, PAS. Iya, Bu. Kalau jamnya kan 2 jam, 1 jam setengah kalau PAI. Kalau pada waktu PAS. Iya, jadi memang Bu, kalau memang 3 jam, maksud saya tadi semuanya itu 2 jam, dari bukan hanya PAS-nya. Mungkin kalau punya jenengan sudah betul 3 ya. Semuanya itu 2 jam, pembelajarannya 2 jam. Kalau memang 2 jam ya tidak masalah, cuman kan peraturannya 3 jam, semuanya 3 jam. Nanti disesuaikan. Kalau memang khusus di sekolahannya seperti itu, ya mungkin tidak masalah lah, Bu. Ya, itu saja sampai materinya ya, Bu. Pengembangan materi sekarang. Iya, pengembangan materi. Untuk pengembangan materi, jenengan kan beriman pada hari akhir. Iya. Ini yang saya kumpulkan masih sejarah, Bu, belum saya edit. Oh ya, nanti kita bicarakan yang iman pada hari akhir, Nah, itu monggo jenengan buat materinya, mulai dari materi yang kalau bisa dari faktual sampai yang terakhir itu metakognitif. Kalau
bisa diusahakan. Jadi cirinya untuk faktual itu nanti jenengan pembelajarannya bisa enak mengambil dari fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Jadi pembelajarannya nanti bisa pembelajaran yang faktual gitu. Jadi insya Allah bisa menarik untuk anak-anak buat mengamati gitu ya, untuk yang fakta-fakta yang sedang terjadi sekarang. Itu hubungannya di situ. Kemudian yang untuk konseptual, biasanya namanya konsep ya kita dari pengertian, itu kan namanya konsep di materi yang ada. Saya kira jenengan sudah memahami nggih. Cuman kadang saya lihat dari Bapak Ibu itu pengalaman yang lalu-lalu itu yang metakognitif yang kebanyakan ada kesulitan, dan nanti tidak ada kesulitan nggih. Yang metakognitif itu cirinya di balik itu apa, bagaimana gitu. Kalau dibuat pertanyaan, bagaimana, mengapa, itu sudah masuk metakognitif. Tuh, jadi anak-anak berpikirnya lebih ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak sekedar menjawab gitu saja, masih sempat berpikir, sempat menganalisis, itu cirinya yang metakognitif. Jadi monggo jenengan nanti dibuat materinya seperti apa. Nah, sudah. Jenengan rencana untuk modelnya? Sudah nggih, materinya nggih. Nah, untuk modelnya ini jenengan rencana pakai apa? Model kalau untuk pembelajaran materi ini. Di RPP berarti nggih. Nggih. Pertemuan pertama kita pakai diskusi biasa. Saya tampilkan gambar-gambar tentang hari kiamat, hari akhir dengan anak-anak. Ya, jadi tetap diperhatikan itu pembelajarannya itu ada ini Bu. Yang pertama berpusat ke siswa. Jadi sekarang sudah dimulai dikurangi untuk guru banyak berceramah, banyak menjelaskan, itu sudah dikurangi. Memang kalau guru agama tidak bisa kita tidak ceramah ya Bu, ya tetap ada ceramah, cuman sekedar mempertegas, memperjelas gitu nggih. Jadi modelnya yang ditawarkan bisa jenengan ambil itu misalnya discovery learning yang jenengan sampaikan tadi, ada diskusinya. Discovery learning itu jadi intinya ada 5M, dari mengamati itu nggih sampai mengkomunikasikan. Sudah ada di dalamnya discovery learning itu, jenengan lihat lagi langkah-langkahnya ya, itu yang dimasukkan ke RPP. Jadi bisa discovery learning atau pakai yang lainnya. Jadi jenengan bedakan mana model, strategi. Kalau strategi misalnya seperti diskusi kan itu strategi ya. Model itu inquiry itu model. Kalau inquiry, kalau PAI itu mungkin lebih banyak menggunakan discovery learning. Kalau inquiry murni biasanya pelajaran eksak, menemukan kan itu untuk kalau inquiry itu seperti meneliti gitu ya, biasanya fisika, kimia itu boleh inquiry, tapi katanya inquiry terbimbing boleh. Yang disarankan itu discovery learning yang banyak kita gunakan. Boleh dengan ada metode atau strateginya dengan ini demonstratif, itu bisa demonstrasi, boleh jenengan sesuaikan. Kalau iman pada hari akhir menggunakannya diskusi itu sudah, saya kira sudah bagus. Terus ada media, jenengan ada gambar tadi itu masuk media gitu. Medianya gambar, boleh tidak apa-apa, gambar. Atau kalau ada PowerPoint-nya, ya pakai PowerPoint. Bagus, kasih PowerPoint, tapi jangan lupa ada video lagi biar lebih mantap. PowerPoint-nya tambah, masukkan, sisipkan videonya. Video apa itu hari akhir itu Bu, kejadian sekarang itu sudah masuk faktual, jenengan
sudah kena semuanya sudah. Jadi RPP itu pembelajaran jenengan harus ada pembelajaran mengaktifkan siswa, gitu. Terus ada karakternya, sudah ngena, sudah karakternya apa, sudah ada di dalamnya. Ya kita belum ke RP, jadi belum bisa menunjukkan karakternya di mananya, nanti saja biar tidak bingung, gitu. Jadi hanya ini modelnya saja menentukan, boleh, tidak apa-apa. Gimana Ibu? Nggih, sampun, saya tinggal perbaiki nih mantun nih Ibu. Oke. Mohon maaf sebelumnya Ibu, jadi itu yang bisa saya review untuk Ibu Ari Wahyuni. Terima kasih. Jadi itu tolong dicatat ya, kalau nanti dilihat lagi mungkin dari setelah jenengan perbaiki nanti, atau sampai kapan itu terakhir? Biasanya sampai jam 10 malam katanya. Ya biasanya begitu. Katanya begitu. Tapi ya pengalaman yang kemarin bisa besoknya, tapi jangan terlalu lama biar tidak menumpuk karena besok kan sudah beda. Nggih. Di itu. Nggih, matur nuwun Bu. Matur nuwun Bu. Nggih. Yang berikutnya mungkin sudah ada lagi. Pak Abdul Rahim kayaknya sudah siap Bu. Siap. Mungkin Pak Abdul Rahim bisa dicoba untuk share screen ya, biar teman-teman yang lain Yang mana, bisa Bu? melihat, dan kalau kotak bisa ditampilkan satu, yang lain kan bisa belajar juga. Yang Protaproms nih Bu. Oke, yang Protaproms. Assalamualaikum. Tadi Bu siapa sudah? Ada Pak Rohim, mana Pak Rohim? Assalamualaikum. Atau Bu Nuria? Ini Bu Nuria ada. Mau nunjukkan juga sama nggak bisa Bu Ari. Oh, Belum belajar. Ya. Jangan bilang nggak bisa, pasti bisa nanti. Jadi kita bimbing dan kita pandu dari sini. Monggo kalau siap, monggo. Jenengan di depan laptop. Sekarang jenengan buka ini ya, SKL-nya itu dan semuanya sudah dibuka. Sampun. Terus jenengan klik tanda panah yang ke atas itu di bawah. Di layar Google Meet ini. Itu jenengan klik. Jendela. Sudah jenengan cari di mana letaknya yang tadi SKL-nya. Ini. Ya, belum dilihat. Nah, sudah nih, cuma bar jenengan di jenengan enggak lihat ya, Bu. Nah, sudah bisa lihat. Sudah, monggo dibaca ini enggak dibaca enggak apa-apa, saya saja yang baca. Tampilannya terus ini rekomendasi, tidak ada yang perlu dirubah nggih. Sebentar minta bantuan saya Bu. Nah, enggak apa-apa Bu. Terus ke atas kan Bu, yang bawah biar kelihatan. Bisa Bu. Terus Bu, terus.
Ya sudah, stop Bu. halaman kedua. Ya sudah Bu, stop dulu. T2-nya sudah betul ini. Oh, kelihatan Bu, seperti tadi saja Bu. Sama-sama belajar ini. Dikecilkan saja Bu. Sudah Bu, bisa Sudah. Ya sudah, gini aja lah. Sudah cukup. Sudah Bu. Ini untuk yang taksonominya. Tidak ada perubahan, sama. Sudah betul. Terus di bawahnya lagi Bu. Ke atas lagi. Ini ke atas kan. Ini sama ya, iman kepada hari akhir. Menyebutkan yang 3.1 langsung ada Bu. Ini hanya 3 sama 4 ini. ditambah apa Bu berarti? Di atasnya ini ada enggak? Oh, memang jenengan KD 12 ya ini. Kalau tidak dicantumkan sebenarnya tidak apa-apa, cuman kan dari ini kemarin harus lengkap. Jadi memang 1, 2, 3, 4 kalau untuk PAI. Walaupun di RPP itu sendiri di materinya belum tidak dicantumkan secara jelas yang KD 12. Nah, yang kita gunakan kan seperti itu. Maksud kata seperti ini sebelumnya tidak apa-apa Bu. Boleh enggak seperti ini yang 1, 2. 1 titik berapa ini tidak jelas. 1.1 ada enggak? KD-nya memang 2 ini Bu. Iya. Yang 1, 2. Saya ambil yang pengetahuan sama keterampilan. Iya, pengetahuan keterampilan saja. Ya. Oh ya, enggak apa-apa. Ada yang seperti ini memang ada. Cuma dulu pernah di pelatihan itu khusus untuk agama itu harus dicantumkan katanya yang 1, 2-nya. Ya enggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting ini indikatornya di sini sudah sesuai dengan KD ya Bu. Jadi yang 3 ini tidak boleh ada kata kerja operasional yang tidak terukur. Di sini jenengan sudah, maaf Bu, kecil tulisannya ya. Sudah betul ini Bu. Yang 4.3 ini apa? 4.3 ini. Membuat ya Bu, apa ini? Membuat paparan tentang gambaran kejadian hari akhir disertai dengan dalil naklinya. Paparan. Kalau dibuat memaparkan gitu Bu. Ini sepertinya kurang. Dilihat lagi itu di KKO-nya ya Bu ya, kata kerja operasionalnya. Kalau yang mempresentasikan ini sudah betul. Sudah betul. Ini paparan tentang gambar. Oh. Enggak apa-apa, ini bisa mempresentasikan.
Ya, memaparkan boleh Bu. Ya, kalau ini kan paparan itu bukan kata kerja ya Bu. Jadi memaparkan gambaran itu udah apa-apa tentang kejadian hari akhir. Terus mempresentasikan. Ini belum kesikatnya, maksudnya. Oh, memang tidak menunjukkan ya jenengan. Memang tidak ada. Nggih sampun bawahnya Bu. Ini protanya 3 jam ya. 3 jamnya. Saya sesuaikan untuk yang dalam, saya sesuaikan untuk yang sekarang, masa pandemi ini hanya diberi waktu 2 jam. Gimana, Pak, ambil yang 3 jam apa yang 2 jam? Kita ambil yang anu dulu Bu, gas biar gak ya jenengan. Kalau misalnya apa nanti RPP-nya ada 2, nanti pakai RPP yang K2 blended nanti ya. Kalau mencantumkan yang PJJ. Sebenarnya kan sama saja Bu. Ya, di PJJ berubah tadi dengan dirubah 2 jam. Iya, sama kurikulum hanya diberi 2 jam karena memang ini mohon yang lain dimatik dan kok rame ya Bu ya. Sudah mati semua Pak. Enggak Bu, pakai yang di peraturan kan nggih. Jadi ikut itu dulu biar enggak bingung jenengan nggih. Yang 3 jam. Kan ini hanya apa? Ya. Terus sudah bukan di protanya ini Bu. Sama ya seperti tadi dengan Ibu Ari untuk UH, ulangan harian, PTS dan PAS-nya dicantumkan juga di bulan berapanya. Jangan dijumlah ya, jangan di total di paling bawah biar gak kelihatan banyak. Ya. Berarti ditaruh di bawahnya tadi ya, misalnya ulangan di mana ngoten di bawahnya 4.6 misalnya setelah 2 pelajaran nanti baru ulangan harian. Iya, ulangan harian. Iya tuh Bu, ulangan harian ke-1, ke-2 ngoten nggih. Iya, udah. Karena itu terkait dengan alokasi waktu Bu. Alokasi waktunya kalau tidak dicantumkan kan kadang lewat nanti gitu. Maksudnya seperti itu. Nggih sampun Ibu nggih. Terima kasih Bu. Yang promesnya tidak ada masalah Bu. Promesnya berarti nanti tinggal menyesuaikan, ini saya tulis 22 karena menyesuaikan dengan prota. Berarti nanti ya berarti juga. Berarti punya jenengan yang tadi 22 ya. Saya lihat. Oh. Nggih, ampun materinya sudah nggih Bu nggih. Iya, materi menyesuaikan. Kemudian modelnya juga rencana untuk model. Bentar saya buka yang nanti dirinci nggih Bu, modelnya apa, model pembelajarannya, kemudian metodenya apa gitu nggih. Medianya apa. Untuk model kemarin waktu awal yang membuat ini pertama beda dengan yang di RPP Bu. Apa boleh ini nanti saya ganti menyesuaikan dengan RPP gitu? Iya, ya menyesuaikan dengan materinya Bu ya. Dengan materinya apa sudah ditentukan sekarang, terus bikin masuk ke RPP. Ya, lihat silabusnya dulu. Jadi RPP-nya yang menyesuaikan, bukan kita menyesuaikan RPP, karena RPP-nya yang
Itu rencana kita mau mengajar. Ibu, terima kasih. Nggih, sama. Tinggal dulu nggih Bu Farida. Nggih, ada adzan nggih. Boleh tanya, Bu. Nggih. Break dulu nggih Bu, ada adzan sebentar. Ini jenis video conference. Nggih. Sampun, Bu. Sudah Bu Nuria, halo. Dan, Nggih. Sudah Bu, gimana modelnya untuk model? untuk model pembelajaran yang saya tulis di penjabaran KD ke dalam IPK, ini saya tulis model pembelajaran melalui penyingkapan atau discovery learning. Tapi untuk di RPP kemarin saya pakai yang cooperative learning karena berkaitan dengan saya ambil judul PPK yang pakai tipe stable. Oh gitu. Ya jadi monggo disesuaikan yang mana jenengan merasa cocok nggih, makanya yang mana boleh. Cuman catatan saya nanti di model itu jenengan lihat punya langkah-langkahnya ya, sintaknya itu punya kan jenengan nggih. Sintak pembelajarannya Iya. ya ngikuti itu sudah. Itu sudah ada 5M-nya sudah ada. Pendekatannya saintifik semua nggih niku teman-teman yang lain sama. Pendekatannya nggih sampun. Sampun ngoten masih ada lagi? Sampun Bu, cukup. Sampun nggih. Nggih sami-sami.
Ada lagi yang berikutnya tadi sudah Bu Nuria, Bu Ari. Saya boleh tanya? Boleh Bu, dengan Ibu siapa? Bu Ari, Bu. Bu Ari, nggih monggo. Dan Ibu kan bahas tentang model pembelajaran. Apakah itu nanti bisa di sebelah mana ya? Atau kami rencanakan dari sekarang? Oh, saya nggak paham. Apanya Bu? Apanya Bu? Kan jenengan bilang yang model-model seperti cooperative learning atau discovery yang karena saya yang bahas tentang bagaimana Oh, enggak Bu, ini hanya menentukan saja. Itu kan di pembelajarannya, di kontrak belajarnya kok ada membuat pengembangan materi. Nah, saya juga tidak punya, jenengan apa dikasih dari kampus itu pengembangan materi ajarnya di kontrak belajarnya kan sampai model itu. Jadi kalau dianalisis tidak dimasukkan. Oh, bukan. Ya, analisisnya kan hanya KIKD. Ini membuat, berarti jenengan bikin materi itu nanti. Membuat materinya seperti apa. Sama menentukan modelnya. Model berarti ada langkah-langkahnya gitu saja. Formnya saya tidak tahu kalau dari kampus bagaimana. Mungkin dikasih itu kok ada di kontrak belajar kok ada itu materi hari ini pengembangan materi ajar dan membuat model ajar kok gitu, model pembelajaran. Kalau di kami ini tugas satu menganalisis SKR KIKD menggunakan taksonomi. Oke, sudah kan pengembangan materi ajar dan model metode audisi ini maksud jenengan niku nggih. Iya. Sewu ini yang kalau materi ajar itu apa yang masuk yang materi fakta, faktual, prosedural, prinsip. Iya betul itu. Ya semampunya Bu. Kalau memang tidak ada misalnya metakognitifnya tidak dicantumkan ya tidak apa-apa. Cuma diusahakan ada. Mohon maaf. Okay. Yang metakognitif kalau itu beriman atau pertanyaan siswa itu dari materi bisa materi dulu baru kita bikin pertanyaannya kan. Kalau aturannya ke anak-anak kalau tidak diajarkan tidak boleh kita ngasih pertanyaan kan gitu. Jadi untuk metakognitif misalnya di pembelajarannya itu kita ambil kenapa ada kiamat terjadi itu misalnya mengapa gitu. Mungkin kan ada dasarnya di situ hikmah terjadinya kiamat. Kan anak-anak bisa jawabnya dari situ. Ya, bagaimana kita mengimani hari kiamat, misalnya bagaimana, mengapa, itu sudah metakognitif. Berarti materinya jenengan mungkin bisa juga terkait dengan hikmah di balik kejadian itu. Gitu Bu. Ya. Terus kalau modelnya tingkat SMP metode itu nanti ditaruh di mana nanti di tugas kami Bu? Apakah dicantumkan langsung satu dengan tugas Bu? Iya, ini modelnya kalau ada formnya enak di situ jenengan. Ini cuman bikin sendiri jenengan dari lembaran gitu materi ajarnya apa yang disebutkan saja yang faktual apa, konseptual apanya apa gitu ya, diketik sendiri apa seperti itu. Terus modelnya gitu. Modelnya jadi semacam karena tidak ada formnya Bu. Kalau ada formnya kami harus meraba-raba seperti ini. Jadi misalnya nanti ada yang nggak sesuai, mohon maaf sebelumnya. Iya, tidak apa-apa. Saya juga tidak dikasih
anu ini apa formatnya. Kalau ada formatnya tinggal ngisi kan enak. Betul. Iya. Hari ini nih kita hanya bikin Bu, jenengan rencananya itu apa, menganalisis kan masih. Baru nanti hasil yang sekarang ini jenengan masukkan ke RPP nanti seperti itu. Jadi dibikin saja sudah lembaran sendiri secara terperinci, materinya, judulnya dulu, judulnya apa, terus KD-nya apa gitu. Satu lembar, satu lembar cukup. Materinya kan tidak terlalu sampai mendetail. Ya, untuk misalnya yang faktual apa, sekarang ini banyak kejadian apa, itu faktual itu. Seperti adanya virus corona, kan termasuk tanda-tanda hari kiamat akhir itu. Banyak yang meninggal dunia, itu boleh jenengan ambil berapa yang faktual. Terus konseptualnya pengertian hari akhir itu konsep. Terus proseduralnya itu Bu, kehidupan setelah dari dunia meninggal sampai nanti di akhirat itu termasuk prosedur sampai menuju hari akhir itu. Metakognitifnya yaitu tadi seperti hikmah itu sudah. Terima kasih Bu, bimbingannya yang lain. Karena yang penting dicoba buat dulu, nanti sudah seperti apa jadinya kan bisa di review ulang, lagi. Mungkin dikasih ada formnya biasanya Bu. Itu. Kami tidak dikasih form Bu, hanya dikasih di kontrak belajar itu aja. Kalau ada membuat pengembangan materi dan model atau metode pembelajaran. Tidak ada contoh formnya, jadi kami yang meraba-raba. Iya, dia dibikin sendiri sudah Bu. Gitu. Disampun, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ada lagi Bu Imro'atun, Bu Nafia. Halo. Iya. Waalaikumsalam. Saya share screen gitu. Oh, nggih, monggo. Memahami cara bersuci apa ini? Yang KD4 itu apa ya Bu? Menyajikan. Oh iya, bagus. Menyajikan, betul sudah Bu. Tingkat dimensi C2. Iya, memang banyak C2 ya Bapak Ibu ini. Sampai maksimal C4. Iya, belum ke C6. Sampai prosedural ya, karena ini bersuci ya Bu ya. Meditatif kira-kira ada enggak kalau bersuci ya? Ada Bu, ada mungkin. Ya, hikmahnya itu kan mesti ada. Bersuci ya. Ya, mengapa kita harus bersuci kan bisa seperti itu. Jadi jenengan di materinya itu paparkan bersuci ini bisa begini-begini nih. Jadi ada apa mungkin ditambah dalilnya apa seperti itu kan Bu nanti. Darinya.
Bisa ditambah dengan apa teori-teori dari ini Bu, tentang bersuci itu kan banyak dikaitkan dengan kesehatan, dengan apa itu kan banyak penemuan-penemuan dari hasil penelitian itu lebih menarik ya Bu. Misalnya itu berwudu, ngambil berwudu apa mandi atau yang apa itu Bu jenengan? Berwudu. Kenapa? Mandi. Tidak jelas Bu. Diambil, Gimana Bu? diambil titik. Putus-putus Bu. Suaranya putus-putus. Gimana Bu? Putus-putus. Jenengan pastikan ngambil berwudu atau yang mandi. Halo. Iya Bu, sebentar. Oh, ini mandi. Hadas besar ya. Oh, semua. Kan ada 3 pertemuan Bu. Iya. Iya, ada 3 pertemuan. Pertemuan pertama itu menelaah macam-macamnya najis dan hadas, gitu. Kemudian di Iya. pertemuan kedua mengenai ketentuan bersucinya. Kemudian di pertemuan ketiga itu baru Praktek bersuci. ya tata caranya, gitu. Ya, itu nanti sudah jadi 3 RPP Bu, jangan enggak bingung sudah ya. RPP 1 itu yang pertama tadi itu, seterusnya sampai RPP 3. Sudah cukup itu ya. Sudah enak, jadi sudah nyambung dari pertama sampai terakhir. Iya. Tidak berubah lagi, nggih. Oke. Kemudian perlu diperhatikan jenengan seperti yang lain kata kerjanya ya diperhatikan di situ. Tadi kan ngikuti juga ya Ibu ya. Jadi mungkin kalau ada yang kurang punya jenengan monggo dirubah sendiri. Oke. Di bawahnya ini apa Bu jenengan? Ini kan pengembangan IPK. Dan tujuan serta materi pembelajaran Bu. Ya, materi. Bu, saya tadi kan bisa menggunakan form yang seperti punya jenengan ini, Bu. Siapa tadi? Bu Ari ya? Iya, Bu Ari. Itu tadi ada apa? Ada form untuk materinya yang tadi itu. Oke. Pengembangan apa IPK ya, Bu? Iya. Bisa pakai itu. Jadi Bapak Ibu semuanya ini dari mana saja? Dari Lumajang semua? Ada yang dari Lumajang. Banyak yang dari Lumajang. Dari Lumajang. Ya. Ini saya mohon, ini satu tim harus solid, nggih, saling bantu. Nggih, saling bantu semuanya. Terutama kepada Bapak Koordinator, Pak Rohim, ini juga siap yang belum bisa mohon dibantu. Jadi gimana berjuang semuanya ini lulus, ngoten nggih. Saling bantu. Nggih.
Gimana Bu? Bu Iim, Bu siapa dipanggil Bu siapa? Ya Bu Iin, Bu. Nah, Bu Iim yang untuk IKD-nya sudah tidak ada masalah, nggih? Oke, sampun. Terus materi ajarnya, Bentar Bu, saya materinya seperti tadi itu sudah. clear lagi nggih. Nggak usah di. Iya, Bentar Bu, cari iya. materi. Ini Bu. Indikatornya di ke atas kan Ibu, minta tolong. Nggak bisa ini Bu, gimana caranya? Ini yang pinggir ini Bu, panah itu di ke atas Iya. kan? Ini ya? Nggak bisa Bu. Iya, diklik saja. Nggak bisa. Nggak bisa. Atau yang ada itu tebal itu kotak agak tebal, Nah, ini nggak bisa. yang pinggir. Atau pakai panah. Nggak bisa itu. Ada Gimana? panah. Oke. Panah yang sebelah kanan di laptopnya itu kan ada panah jenengan. Nggak bisa Bu. Oh, nggak bisa. Bisa di bawah, nggih. Di bawahnya 3 titik. Oh ini. Titik Yang di layar Bu. masih tetap seperti yang tadi. Iya, ini masih tetap nggak bisa. Ya, jenengan baca mawon ini yang IPK-nya apa saja? Menelaah, nggih, menelaah. Nelaah, memproses Kemudian kan. mau apa? Memproses. Kok memproses, Bu? Iya Bu, bingung Bu. Bingung. Memproseskan antara tata cara. Membedakan tak? Mungkin membedakan. Oh, memproseskan. Mendemonstrasikan mungkin, Bu. Antara ya. Nggih. Membedakan mungkin. Kan urutan tata cara Bu. Gimana? Memproseskan urutan tata cara. Oh, memproseskan urutan. Iya. Nanti itu kegiatannya apa, Bu? Hanya menjelaskan apa? memasangkan gambar itu Bu. Masang gambar urutan tata cara itu. Memasang gambar. Iya, masang gambar urutan tata cara. Karena nanti modelnya saya pakai picture and picture itu Bu. Picture and picture. Oh iya, enggak apa-apa. Boleh, bagus. Ini cuma kata memproseskan, mengurutkan gitu saja, Bu. Iya, kemarin itu lihat di taksonominya apa namanya? Yang ada Apa di saja? yang di C4 itu ada memproseskan itu, Bu. Oh. Selain memproseskan apa? Mengurutkan jadi C3 sepertinya. Gitu. Mengurutkan. Saya bingung melihat ininya. Ini C4 kan ini pengetahuan ini masih, Bu. Kalau lihat tanda ininya nomornya kan masih pengetahuan. Iya. Dia tulis mengurutkan kan enggak masalah, Bu. Oh, enggak apa-apa ya. Ya, kalau memproseskan itu masuk ke keterampilan mungkin. Di kata kerja itu ada di pengetahuan itu ada kata kerja operasionalnya memproseskan ada. Ya enggak apa-apa kalau memang ini kan proses mengurut maksudnya jenengan ya. Itu dia memproses mengurutkan. Proses mengurut gitu ya maksudnya. Iya. Ya sudah, bawahnya lagi ini yang ini menunjukkan contoh. Terus yang keterampilan, Bu? Keterampilan Bawahnya. Yang pertama
merangkai. Yang kedua pemahaman. Merangkai cara bersuci. Memasang gambar. Mempraktekkan. Oh ya, jangan pakai gambar ya. Ya. Jadi keterampilannya untuk siswa, kalau mendemonstrasikan masuk, oh ini sudah ya mempraktekkan. Mempraktekkan untuk yang ketiga, Bu. Iya, yang ini. Oke. Ini tidak presentasi anak-anak setelah melihat gambar itu tidak ada presentasi. Oke, nanti ada. Ya dimasukkan di sini, kenapa kan bisa Bu? Di yang 4 ini, soalnya di sini kan menyajikan, jadi bisa lebih lebih match gitu, lebih pas dengan kata. Di sintak model pembelajarannya itu ada, Bu. Apa Bu? Di langkah-langkah pembelajarannya pada saat mengkomunikasikan hasil kegiatan mengurutkan gambar itu setelahnya nanti presentasi kelompok. Oh, nah ya bisa presentasi masukkan ke yang 4 itu tadi, yang 4 titik berapa itu? Oh, kan di sini bisa. deh. Oh iya, iya. biar jenengan ini apa yang tadi itu? Memasang gambar. Oh. Iya. Merangkai. Bisa mempresentasikan karena di sini sudah ada mempraktekkan. Presentasi dulu, terus pasang gambar dulu mungkin ya, terus presentasi, kemudian mempraktekkan. Mungkin lebih enak ada gambaran mengajar sudah jenengan dari ini saja. Memasang gambar, ya. Mempresentasikan gambar terpasang, anak-anak mempresentasikan, mungkin terus mempraktekkan. Sudah terbayang mengajar. Mungkin itu menurut saya Bu. Kalau jenengan cocok monggo di adopt. Gitu Bu, terima kasih sarannya. Bu Imro'ah. Dapat 3 orang, tinggal 4 ya. Kira-kira yang 4 orang ini ada kesamaan atau pripun? Tinggal atau gimana? Tidak. Ya, Bapak, nggih Pak. Ketua kelasnya, koordinatornya itu yang mengkomunikasikan dengan teman-temannya sesuai dengan masukan-masukan tadi ya, dari yang pertama itu. Saya pikir mahasiswa ini bisa berdiskusi sendiri ya. Dosen dan guru pamung ini hanya sekedar memberikan rambu-rambu mana yang harus diperbaiki seperti itu ya. Kalau tadi mungkin sepintas saya hanya mengingatkan pada kata-kata operasional misalnya yang harus sesuai dengan yang ada itu gitu ya, yang di taksonominya kan seperti itu ya. Nah, mungkin si 4 ini tinggal menyesuaikan aja Bu. Oke Pak, maksud saya gitu. Ya kalau mau dicek ya sampai tuntas ya mungkin saran aja langsung Bu Farida. Iya Pak, biar tidak lama ya. Saran ini yang harus diperbaiki ya, gitu aja sudah. Oke. Jadi Bu Farida kalau sekedar saran kepada yang 4 enggak apa-apa. Oke Pak. Lanjut aja. Oke Pak, matur nuwun. Ya, ini berarti yang hari ini saya anggap sudah presentasi dan sudah direview 3, tinggal 4. Jadi maksud saya pengalaman dari yang
Yang sebelumnya ini ada semuanya merasakan bisa presentasi, bisa share screen gitu, Bu. Maksud saya sama-sama belajar ya. Jadi itu maksud saya, jadi bisa gantian, mungkin besok yang belum tampil ini memulai dulu. Jadi untuk yang lain, tadi kan sama-sama menyimak, mungkin ada kesamaan yang kurang atau gimana, bisa menyesuaikan, gitu. Ngoten nggih. Ya betul, itu aja Bu. Pak Rohim, Pak siapa lagi ini? Bu Imratun sudah, Bu Yulis nggih, ngoten nggih Bu Yulis. Atau ada pertanyaan, monggo Bu Yulis. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Atau masih mempelajari dulu, Bu Zulfa. Kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan yang perlu diperhatikan dari KKO sampai ada model. Kalau di model itu sintak-sintaknya itu saja diperhatikan, disesuaikan, masukkan ke RPP nanti kalau sudah bikin RPP. Itu saja Bu, materi menyesuaikan. Pokoknya nanti karena ini analisis, berarti ke semuanya dari perangkat jenengan, mulai dari SKL itu sampai ke modelnya, sampai masuk nanti ke RPP. Kalau ini analisis semua ini sudah jadi, itu sudah RPP, tinggal ngopi jenengan. Tinggal dikopas saja sudah ke RPP-nya. Sudah jadi RPP itu sudah Bu. Gitu. Jadi kalau ini sudah benar-benar disempurnakan, sudah bagus RPP-nya, insya Allah seperti itu. Monggo kalau mau ditanyakan, ada hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo Bu Yulis, Bu Zahro tadi belum ya? Bu Zahro, halo. Ada yang perlu ditanyakan? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya setelah Vicon ini, nanti malam mungkin setelah ini istirahat, saya juga ditunggu anak-anak itu. Ini boleh jenengan saya layani habis isya nggih. Bapak Ibu habis isya jenengan pelajari dulu, setelah ini gimana, kalau nanti ada kesulitan bisa habis isya kita WA, ketemu di WA. Ya. Allah saya balas. Ya, saya kira cukup, Bu. Iya, Pak, ngoten mawon, Pak. Mohon maaf mungkin dari Bapak dosen ada tambahan. Monggo, ya, Bapak. Terakhir sebagai penutup aja. Di 3 orang yang telah diambil sampel lah ya. Iya. Nah, itu bisa jadi rujukan, bisa jadi gambaran kepada yang 4 yang belum di cross check sama Bu Farida gitu ya. Yang berikutnya saya ingin mengingatkan kepada mahasiswa, selain nilai review ya, naskah analisis SKL, KIKB, dan apa yang berikutnya itu pengembangan materi ajar yang tidak disentuh ya. Saya ingin menyampaikan kepada mahasiswa karena ada 2 tugas ya hari ini. Selain kita melakukan review, kemudian kita melakukan diskusi ya, hasil review ya. Karenanya saya berharap mahasiswa dapat mengisi di LMS itu hasil reviewnya, dituangkan dalam bentuk tulisan gitu ya. Dari 2 materi yang saat ini harus dituntaskan. Apa hasil reviewnya? Tadi yang sudah menjadi topik diskusinya gitu ya. Nah, tadi kan sudah direview sama Bu Farida. Masukan-masukan apa itu dimunculkan di diskusi hasil review seperti itu ya.
Nah, ini yang saya ingatkan kepada mahasiswa, karena kalau tidak diisi juga tidak ada nilainya. Saya kira begitu aja ya. Untuk selanjutnya nanti ada waktu untuk konsultasi langsung sama Bu Farida habis Isya gitu ya. Itu dimanfaatkan oleh mahasiswa. Saya kira begitu ya Bu. Nggih, Pak, nggih. Terima kasih pertemuan pada sore hari ini, dan sudah banyak masukan-masukan dari guru Pamung kepada para Bapak Ibu guru, baik sebagai mahasiswa PPG dan termasuk sebagai guru PAI. Karenanya tugas ini memang harus dituntaskan, diselesaikan. Dan PPG ini tidak sekedar ikut ya, tapi bagaimana mendapatkan pengetahuan, ilmu, sehingga harapan kita dan tentu harapan panitia nasional ya, kita ini kan hanya mendampingi ya, saya selaku dosen, Bu Farida sebagai guru Pamung hanya mendampingi bagaimana Bapak Ibu guru selaku peserta PPG betul-betul mendapatkan pengetahuan, kemudian dari pengetahuan itu menjadikan sebuah proses sehingga betul-betul menjadi guru profesional nanti seperti itu ya. Saya kira begitu, kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan Al-Fatihah. Terima kasih kepada semuanya dan kepada Bu Farida. Kita ketemu besok atau kapan gitu untuk diskusi kembali soal RPP dan macam-macam itu ya. Terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nuria. Waduh. Kulo aturhaken matur sembah nuwun sak ageng-agengipun dumateng panjenengan. Mugi-mugi Gusti Allah tansah mbales sedoyo amal panjenengan. Sepindah malih matur sembah nuwun.